Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Dalam pertarungan sarang Dewa Taisu, membuat banyak orang sangat terkejut saat ini. Tidak terkecuali permaisuri yang langsung tiba-tiba mengangkat tubuh. Melihat pemandangan itu, matanya yang indah terbuka dan tertutup. Bahkan dia juga penuh dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu kuat dan juga menakutkan, hingga membuat seluruh sarang Dewa Taisu dapat dihancurkan. Namun ketika permaisuri menyaksikan ledakan yang disebabkan oleh kehancuran sarang Dewa Taisu, matanya bisa melihat pemandangan melalui api. Mata indah permaisuri berangsur-angsur membesar, dan ekspresi berubah penuh dengan keterkejutan. Seakan ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang cantik. Namun keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ketidakpercayaan. Saya bahkan bisa melihat bahwa kelopak matanya yang indah sedikit berair dan bergetar. Tidak hanya itu, di bawah keterkejutannya, telapak tangan putih rampingnya permaisuri sedikit bergetar. Bahkan dia terlihat sedikit gugup. Permaisuri membuka mulutnya sedikit dan segera sarang Dewa Taisu meledak dalam kehampaan. Yang membuat lautan api seketika dipadamkan, diterbangkan oleh angin kencang dan semuanya berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, setelah ledakan itu hanya menyisakan 3 sosok yang muncul di kehampaan. Segera semua orang tanpa sadar tatapan mereka tertuju pada sosok yang muncul di kobaran api setelah padam. Semua orang penasaran, bahkan pasukan Taisu yang masih terkejut melihat pemandangan itu seakan-akan mereka tidak percaya dan semakin penasaran siapa yang bisa menghancurkan sarang Dewa Taisu. Mata permaisuri berputar tiba-tiba, dan dia tidak bisa menahan gemetar saat ini. Ada yang terpantul di matanya yang indah, bahwa dia tidak pernah membayangkan apa yang dia lihat saat ini. Apakah itu benar-benar Anda? Permaisuri berkata perlahan. Mata permaisuri langsung dibanjiri dengan air mata. Meskipun pandangan masih terlihat kabur, tetapi sosok itu menjadi semakin jelas. Dan sosok pria berjubah kaisar muncul di mata permaisuri. Pada saat yang sama, sosok Taisu nomor 1 juga muncul di kehampaan, yang membuat semua mata pasukan Taisu melihat Taisu nomor 1 dengan tidak percaya. Segera tubuh mereka bergetar tak tertahankan, karena pada saat ini tubuh Taisu nomor 1 penuh dengan luka. Dan di depan pria berjubah kaisar, Taisu nomor 1 berlutut, terlihat sangat lusuh dan memalukan. Kejadian seperti ini sangat tidak dapat dipercaya bagi Taisu. Mereka masih tidak percaya bahwa Taisu nomor 1 bisa dikalahkan. Bahkan Taisu nomor 1 bisa gagal membunuh Xiaoyan. Peristiwa kosong dan megah, bagaimana mungkin Taisu nomor 1 bisa gagal? Karena bagi mereka dunia nyata Xuanyin yang tidak sebanding dengan dunia sensi. Sepertinya kita terlalu sombong, tak terkalahkan, yang membuat kita bisa kalah. Semua pasukan Taisu tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Jika mereka tidak melihat Taisu nomor 1 berlutut di depan pria berjubah kaisar, dengan mata mereka sendiri, bahkan mereka tidak akan percaya bahwa Taisu nomor 1 dikalahkan. Namun tampaknya semua yang telah terjadi itu nyata. Dan mereka tidak tahu siapa pria berjubah kaisar itu. Karena mereka yang tahu bahwa sarang Dewa Taisu itu dihancurkan dan Taisu nomor 1 berlutut di depan pria berjubah kaisar. Pada saat ini, tampaknya Taisu telah dikalahkan dalam perang ini, yang membuat Taisu nomor 1 sangat ketakutan. Sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Namun itu hanya untuk sesaat. Karena Taisu nomor 1 berencana menggunakan semua kekuatan teknik terlarang dari Dewa Taisu nomor 1 untuk menggunakan suara yang paling kuat. Ingin menggunakan kekuatan terakhir. Tapi sayangnya pikirannya dapat dilihat oleh Yang Mulia.
Saat dia membuka mulutnya, segera dia menggunakan kekuatannya dengan cepat. Pada saat yang sama, seluruh Taisu itu hancur. Dan kehancuran Taisu juga mengejutkan pikiran Taisu nomor 1 untuk bertahan hidup dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah dewa abadi, pria di depannya pasti milik Xiaoyan karena sarang dewa Taisu yang dibuat oleh teknologi stik puncak dan itu berisi larangan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan kesulitan untuk menghancurkannya terbukti dengan sendirinya. Meskipun dihancurkan, Taisu nomor 1 tidak pernah membayangkan bahwa Taisu akan dihancurkan dengan begitu mudah dan benar-benar menjungkir balikan kesadaran Taisu nomor 1. Dia tidak tahu seberapa kuat pria berjubah kekaisaran di hadapannya. Namun, sarang dewa Taisu dapat dihancurkan dengan mudah karena dia merasa akan segera mati. Jadi tidak ada gunanya melakukan apapun untuk saat ini. Sayang, memang meremehkan Senshi, tetapi Anda tidak berpikir bahwa menghentikan kami di sini dapat menghentikan Taisu menyerang Senshi. Setelah mengetahui dia tidak dapat melawan Taisu nomor 1, berkata dengan dingin. Begitu suara itu keluar, kekuatan penghancur yang sangat kuat menghantam tubuhnya dan meledak di kehampaan, yang membuat daging dan darah berhamburan di sekitarnya. Meskipun tubuhnya dihancurkan dan masih memiliki jiwa yang tersisa, namun sebelum dia bisa bergerak, tubuh fisiknya hancur total. Pada saat ini, Taisu nomor 1 tahu bahwa sebenarnya tidak ada titik balik saat ini. Dengan hanya satu jiwa, dia menjerit. Tetapi suara itu berhenti tiba-tiba di detik berikutnya. Tapi jiwanya tidak langsung dihancurkan oleh Yang Mulia. Tampaknya dia telah kehilangan kewarasannya, tergantung di udara dengan menyedihkan. Pada saat yang sama, suara Taisu nomor 1 menyebar dan ratusan kepala dewa Taisu Senyi itu bingung semua melihat dan segera mengunci Yang Mulia. Kemudian membuka mulut besar mereka yang mengakibatkan suara gemuruh terdengar seketika. Pada saat berikutnya, ratusan mulut besar Dewa Taisu Senyi semuanya menyemburkan seberkas cahaya penghancur keluar bersamaan. Namun pada saat letusan cahaya penghancur melonjak, fluktuasi energi yang disebabkan oleh mereka tidak terbayangkan, sehingga seluruh istana abadi Nirwana bergetar dan menjadi sangat tidak stabil karenanya. Melihat ratusan cahaya penghancur ini mengejutkan semua orang yang melihat pemandangan ini, yang membuat pasukan Taisu mundur satu demi satu. Betapa kuatnya kekuatan yang akan mereka keluarkan dengan ratusan cahaya penghancur yang menakutkan ini berkumpul bersama pada saat ini dan berubah menjadi cahaya penghancur setebal 100 kaki. Merasakan fluktuasi yang terpancar dari cahaya itu membuat orang hanya menggigit bibir mereka dan merasakan rasa tercekik yang kuat. Dari sinar cahaya penghancur yang melonjak ke arah pria berjubah kekaisaran. Namun melihat sinar itu semakin dekat dengan pria berjubah kekaisaran, Yang Mulia hanya berdiri dengan tangan di punggungnya. Seolah-olah dia tidak berniat menghindarinya sama sekali. Ketika Jian Xiangyang melihat sosok yang berjubah kaisar yang tiba-tiba muncul pada saat ini, mata Jian Xiangyang itu sedikit terkonsentrasi jauh sekali. Meskipun Jian Xiangyang tidak yakin, tapi orang ini memberi Jian Xiangyang rasa keakraban yang kuat. Ini tidak mungkin, sangat mengesankan. Mungkinkah Yang Mulia ada di sini? Melihat adegan ini, pupil Jian Xiangyang tiba-tiba menyusut tajam. Tapi ada juga tatapan serius di matanya. Ketika dia menoleh untuk melihat permaisuri, dia melihat bahwa Jian Xiangyang berdiri dengan mengesankan. Ini benar-benar Yang Mulia. Jian Xiangyang masih tidak percaya melihat pria dengan jubah kekaisaran mereka. Jika dia tidak melihat permaisuri berdiri, dia tidak akan percaya. Ketika Jian Xiangyang melihat sosok permaisuri di ujung berdiri lurus dengan sangat hormat. Pada saat ini, berkas cahaya penghancur hening sejenak. Dan kemudian saya melihat bahwa pria berjubah kaisar itu perlahan mengangkat tangannya
dan jarinya sedikit di udara. Segera dari ujung jarinya ada juga berkas cahaya. Meskipun itu terlalu tidak kuat, jika dibandingkan dengan berkas cahaya yang kuat yang panjangnya ratusan kaki, saya melihat bahwa berkas cahaya itu langsung tenggelam ke dalam berkas cahaya penghancur yang hampir 100 kaki dan ditelan dalam sekejap tanpa bekas. Meskipun keduanya tampaknya tidak memiliki urutan yang sama besarnya, yang membuat semua orang merasa sangat aneh. Tetapi hanya permaisuri dan Jiang yang terlihat tidak memihak dan bahkan mundur sedikit. Bahkan pasukan api merah melihat Jiang yang mundur, yang membuat mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Orang ini sangat gila, jadi berhati-hatilah. Begitu kata-kata Jiang yang jatuh, dia melihat hampir 100 kaki berkas cahaya penghancur tiba-tiba meledak. Duar! Tepat pada saat berkas cahaya penghancur mendekat, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat keras, dan dampak energi yang kuat menyapu sekelilingnya dengan kuat. Energi menakutkan menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat, dan energi mengamuk langsung menghancurkan sekitarnya. Meskipun ini adalah ranah di mana permaisuri terkondensasi, dampak energi yang mengerikan seperti itu pada akhirnya tak tertahankan dan mulai runtuh dengan kecepatan yang merusak. Dan itu adalah kekuatan yang mulia.